Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman kelas 3A sampai 3E barangkali ya yang sedang menonton video belajar kali ini di mata kuliah Teknik Wawancara dan Reportase. Ya, bersama saya Miss Desi. Nah, perkuliahan kali ini kita langsungkan secara asinkronus. Barangkali tadi teman-teman sudah berdiskusi ya dari presentasi yang disajikan oleh teman-teman kalian. Nah, sekarang saya menambahkan materi terkait yaitu komunikasi interpersonal, terutama dalam wawancara. Ya, minggu depan jika kita ketemu baik secara virtual maupun secara offline, kita akan bahas kembali terkait dengan beberapa hal yang barangkali teman-teman belum paham dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi di kelas. Oke, kita lanjut. Apa sih itu komunikasi interpersonal? Nah, sebelumnya saya akan ulas dulu sebentar. Minggu lalu kan kita sudah membahas ya tentang teknik wawancara dari persiapan sampai ke pasca, di mana ketika kita wawancara maka kita butuh yang namanya lawan bicara kita yang kemudian sering disebut sebagai informan maupun narasumber. Ya, biasanya lebih tepatnya narasumber kalau dalam wawancara jurnalistik. Nah, wawancara adalah salah satu proses pengumpulan data yang dalam prosesnya itu menggunakan komunikasi interpersonal. Ya, karena apa? Karena wawancara ini dilakukan oleh satu orang atau bahkan dua orang ya atau lebih. Maksimal biasanya kalau disebut komunikasi interpersonal itu 3 orang. Gak usah banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak beda lagi, nanti masuknya komunikasi kelompok ya. Kemudian komunikasi interpersonal ini juga saling bergantung satu sama lain ya. Jadi bukan tanya jawab ya, bukan tanya jawab nih. Kemarin kan kita sudah membahas bahwa salah satu persiapan dalam pelaksanaan dalam teknik wawancara itu jangan shopping list approach. Maksudnya adalah jangan kita membaca tiap poin pertanyaan tanpa ada tanpa ada jeda ya untuk kita melakukan pendekatan gitu loh dengan narasumber kita. Ya. Agar apa? Agar lebih harmonis, agar lebih akrab, agar komunikasi yang terjalin itu interaksional nih, dua arah ya, antara kita dan juga narasumber dengan menggunakan pesan verbal dan nonverbal. Ya, tentu pesan verbal dan nonverbal ini maksudnya adalah kita bukan hanya menggali informasi, mendapatkan informasi secara verbal, kata-kata gitu ya, tapi kita juga melihat secara keseluruhan fokus di narasumber kita, gerak-geriknya, gesturnya, termasuk kita juga memperhatikan gestur kita. Ya, jangan kemudian kita melakukan tatapan intimidatif terhadap terhadap narasumber kita. Ya, tertawalah gitu ya ketika ada sesuatu yang dianggap itu lucu, is okay gitu ya. Maksud narasumber mungkin bisa jadi malah dia yang akan mencairkan suasana. Gitu. Jadi hubungan ini nantinya akan ada ketergantungan satu sama lain. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan beberapa kata kunci nih, kata kunci komunikasi interpersonal dan juga wawancara. Jadi memang komunikasi interpersonal ini adalah salah satu tipe komunikasi yang paling dapat digunakan untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, kalau kalian punya tujuan pengen saling mempengaruhi gitu ya dengan orang lain, untuk meningkatkan hubungan, untuk lebih harmonis gitu ya, untuk memperkuat keakraban, biasanya paling mudah itu ya dilakukan komunikasi interpersonal ini gitu ya, karena kita dengan intensif ya gitu ya, dengan intensif kita berhadapan dengan lawan bicara kita. Nah, sekarang kalau misalkan komunikasi interpersonal ini diterapkan di wawancara ya, kira-kira apa saja kata kunci yang bisa kita pelajari dengan menggunakan komunikasi interpersonal ini dalam aktivitas wawancara jurnalistik terutama. Oke, pertama adalah timbal balik ya, timbal balik ya antara kita dan juga narasumber. Proporsinya lebih banyak yang mana sih ya dalam
kita ngobrol gitu ketika wawancara, ya, yang lebih banyak mengeluarkan informasi gitu. Siapa sih? Ya, kalau timbal balik di sini maksudnya bukan 50-50, bukan yang kemudian ya udah kita sama-sama memberikan informasi gitu, enggak gitu. Posisi kalian adalah menggali informasi, tentu berarti di sini yang punya proporsi besar gitu ya dalam memberikan informasi adalah narasumber kita. Ya, dengan proporsi 70%, 30%. Ya, paling tidak gitu. Ya, jadi lebih banyak 70% lebih banyak informasi nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Ya, kemudian kita timpali, kita respon balik, kita kemudian menegaskan kembali apa jawaban yang diberikan oleh narasumber agar lebih interaktif. Gitu ya, enggak yang kemudian habis selesai pertanyaan satu, oke, pertanyaan kedua selanjutnya Pak, enggak gitu ya. Kalau memang misalkan ya yang disampaikan itu adalah sebuah hal yang membanggakan, apresiasi gitu ya. Kalau yang menyedihkan ya respect, seperti itu ya. Jadi kita benar-benar menanggapi gitu dari apa yang disampaikan oleh narasumber gitu. Jadi kesannya ya dihargailah gitu ya informasi yang sudah diberikan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dinamis. Dinamis ya, berubah-ubah. Lawan katanya statis. Statis itu datar, tetap gitu ya. Dinamis ini berubah-ubah gitu. Ya, terkadang memang kondisi di lapangan itu enggak seideal dengan apa yang kalian persiapkan, apa yang kalian rencanakan. Itu adalah hal yang wajar. Makanya menjadi seorang wartawan kalian harus fleksibel di lapangan. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan pokok yang mungkin sudah kalian list gitu ya sebelum kalian bertemu dengan narasumber. That's okay, itu menjadi garis besar pertanyaan yang akan kalian sampaikan. Tapi ketika kalian nanti pelaksanaannya ya, ketika sudah berjalan menyampaikan pertanyaan, ternyata ada suatu hal nih yang disampaikan oleh narasumber yang kemudian itu menjadi ketertarikan sendiri, yang menurut kalian itu menarik dan bisa diberikan pertanyaan lanjutan. Improvisasi gitu ya. Jadi memang harus fleksibel gitu. Enggak kemudian kita sangat mengacu dengan apa yang kita buat gitu ya. Itu adalah sebagai batasan topik kita ya. Jangan sampai out of the line dengan topik kita. Tapi selama penggalian informasi tersebut dan terkait dengan topik itu dan menurut kalian itu bisa menjadi bahkan menjadi bahan berita yang lain, nggak apa-apa kemudian coba digali gitu ya. Mana tahu kalian pulang dari wawancara kalian mendapatkan banyak sekali sudut pandang gitu ya, pemberitaan yang bisa jadi bahan gitu untuk liputan kalian, misalkan seperti itu gitu ya. Jadi improvisasi gitu, asal kemudian tidak keluar dari topik yang kalian sudah tentukan di awal gitu ya. Dan nggak harus kemudian urut gitu loh dengan apa yang sudah kalian list gitu ya. Senatural mungkin saja gitu agar wawancara itu benar-benar berjalan senatural mungkin. Kalau bisa seperti itu. Ya, mungkin ini butuh jam terbang yang tinggi gitu ya bagi wartawan-wartawan pemula ya. Mungkin saja masih melihat apa ya pertanyaan selanjutnya, nggak apa-apa, itu by proses gitu ya. Kadang wartawan-wartawan senior pun ya paling tidak mereka harus mengingat gitu ya apa, dan juga harus tidak keluar dari garis pertanyaan dan sesekali melihat daftar pertanyaan. Dan nggak apa, itu adalah hal wajar. Kalian adalah wartawan pemula gitu ya. Melihat teks atau handphone tempat kalian menulis list pertanyaan tersebut sesekali nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan kemudian sebagian besar pandangan kalian menuju ke HP, itu nggak boleh gitu ya. Paling tidak sebagian besar pandangan kalian yang fokusnya adalah ke audiens. Kemudian interaksional. Nah, ini interaksional itu adalah bagian dari komunikasi interpersonal, di mana jenis komunikasi interaksional itu lebih mengedepankan pada peran pelaku komunikasi ini saling bergantian antara penerima dan juga pengirim pesan. Itulah mengapa ketika sebelum kita melakukan interview perlu untuk kita riset dulu gitu ya. Perlu kita riset, baik itu riset narasumber maupun riset topiknya apa, isunya apa, peristiwanya apa, kita riset
Sehingga di sini kita saling bisa bertukar informasi berdasarkan data yang kita bawa. Ya, sehingga nggak kemudian datang dengan kepala kosong. Ya, tentu ketika dalam proses interaksional ini ketika bergantian gitu ya antara penerima dan pengirim pesan. Ya, tentu keduanya ini memiliki kesamaan makna gitu loh terhadap suatu topik. Ya, untuk kalian bisa nyampe ke sana kan kalian harus mendalami dulu ya sesuatu informasi, mendalami dulu suatu peristiwa sehingga nanti bisa memunculkan kesamaan makna karena kalian pun sudah paham dengan peristiwa tersebut. Tinggal kemudian memverifikasi lah kepada narasumber apakah apa yang kalian pikirkan gitu ya, apa yang kalian maknai terhadap suatu isu itu benar apa adanya, kan perlu diklarifikasi, perlu diverifikasi gitu ya, perlu disampaikan kembali gitu oleh narasumber yang memang memiliki kredibilitas langsung ya terhadap suatu peristiwa atau isu tertentu. Lalu melibatkan simbol verbal dan nonverbal. Ini jelas ya yang tadi saya sampaikan di awal bahwa tujuan kalian memang menggali informasi, tapi informasi di sini bukan hanya sekedar informasi verbal yang disampaikan, baik itu melalui ucapan secara langsung maupun tulisan jika memang wawancaranya dilakukan secara tidak langsung, tapi juga nonverbal terutama gitu ya dari gestur, dari mimik wajah dan juga dari pesan-pesan nonverbal lainnya gitu ya, agar kalian bisa melihat ya dari gerak-gerik dia apakah dia berbohong, apakah dia sudah tidak nyaman dengan pertanyaan yang kita ajukan dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaatnya gitu ya, nanti kalian bisa fokus ke narasumber kalian. Yang jelas adalah wawancara itu beda dengan percakapan biasa. Ya, kalau wawancara itu dia itu memiliki tujuan. Ya, sedangkan kalau misalkan percakapan biasa itu bebas. Ya, memiliki tujuan ya dengan suatu topik. Ya, kalau misalkan memang narasumber kita ini relevan dan memang cocok gitu ya dengan topik yang akan kita sampaikan, ya dia akan merasa excited saja untuk membahas itu gitu ya. Akan terjalin komunikasi interpersonal dengan pendekatan yang baik karena memang isu yang disampaikan oleh kita ini relevan dengan narasumber kita. Gitu, sehingga narasumber nggak kebingungan dalam menjawab, malah enjoy gitu ya ketika pertanyaan dengan topik yang kita ajukan itu sesuai dengan kredibilitas dari narasumber yang kita pilih gitu. Nah, kemudian juga terarah karena dari awal juga kita sudah menentukan topik, kita sudah menentukan pertanyaan, kita sebagai pengendali wawancara. Ketika narasumber itu sudah ngalor ngidul ya, tidak jelas, kita berhak untuk mengembalikan ya kepada topik pembicaraan kalian pada saat wawancara. Beda kalau misalkan di percakapan yang biasa kan ya dari A ke Z juga nggak masalah gitu ya. Yang penting kan dalam komunikasi interpersonal meningkatkan hubungan gitu ya. Jadi dengan cara apapun, ngobrolin apapun ya akan masuk aja, nggak ada pengendali gitu ya dari kedua belah pihak atau kedua partisipan komunikasi. Tapi kalau dari wawancara, kalian sebagai pewawancara itu adalah pengendali. Tapi yang kemudian memiliki proporsi lebih dalam memberikan informasi itu tetap kepada narasumber kita. Terencana. Ya, jadi wawancara itu dilakukan dengan perencanaan. Ya, dari penampilan kalian gitu, dari alat-alat teknis gitu ya, dari data-data yang kalian bawa, tentu semuanya butuh perencanaan dan benar-benar terencana. Beda kalau percakapan biasa, kalian kan bisa ketemu orang di mana saja dan akan melangsungkan percakapan gitu ya, akan ngobrol gitu. Tapi kalau wawancara kalian sudah set schedule dan lain sebagainya, itu sudah benar-benar direncanakan dari awal gitu ya sampai kepada pelaksanaannya. Kemudian wawancara ini juga merupakan aktivitas yang formal ya, resmi gitu. Yang namanya resmi berarti ya suatu hal yang bukan main-main, ini adalah hal yang serius gitu. Dari awal kalian datang ke narasumber, tentu kalian membawa surat pengantar. Misalnya dari mana? Karena ini wawancara jurnalistik ya dari media massa tempat kalian bekerja. Misalkan, memang kalau dibutuhkan surat pengantar, misalkan ke pemerintah gitu ya, pemerintah daerah, ke kabupaten yang memang membutuhkan surat pengantar tersebut ya bisa disediakan gitu kan. Kecuali kalau ke narasumber yang memang sudah sering kali ya kalian wawancarai, biasanya tidak perlu menggunakan surat pengantar gitu.
Ya, cukup ya pengenalan diri, ID card, dan sudah kenal apalagi dengan kalian akan lebih mudah lagi. Tapi yang jelas adalah wawancara ini adalah aktivitas yang memang resmi, yang formal. Ya, maka situasinya pun, kondisinya pun ya kondisi yang memang resmi gitu ya. Ya, yang memang sudah terkondisikan gitu. Beda kalau misalkan percakapan biasa ya, non formal kan. Kalian mau berpakaian seperti apa, dengan gaya kalian berkomunikasi seperti apapun ya akan berjalan aja gitu, karena percakapan biasa gitu. Tapi kalau yang ini adalah formal, yang benar-benar sudah benar-benar kalian persiapkan gitu ya dengan matang, baik itu dari diri kalian sendiri sebagai pewawancara dan juga kondisi ya, situasi saat pelaksanaan wawancara itu berlangsung. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, perbedaan dari wawancara dan percakapan biasa. Ya, jadikan kebiasaan sebetulnya ya, dengan siapapun kalian nantinya akan berhadapan ketika wawancara, baik itu yang sudah kenal maupun tidak kenal ya, tetap dalam koridor minimal sopan lah. Gitu ya, sopan itu kalian harus membiasakan dengan siapapun kalian berbicara gitu. Apalagi wawancara di sini kalian membawa nama media massa kalian membawa institusi media massa kalian, bukan hanya diri kalian sendiri gitu ya. Tentu kalau misalkan narasumber kita akan memiliki persepsi yang negatif terhadap kalian, ya bukan nama kalian aja yang jelek gitu ya, tapi bahkan lembaga atau institusi media massa pun akan ikut terbawa jelek reputasinya. Seperti itu. Beda kalau percakapan biasa mah ya itu sesuai dengan preferensi kalian yang tahu bagaimana kalian bersikap dengan lawan komunikasi kalian ketika bercakapan biasa gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam wawancara gitu ya, tetap fokus gitu ya, jangan kemana-mana, jangan buang-buang waktu. Tugas kalian adalah menggali informasi dan bersikaplah normal gitu ya, bersikaplah normal selayaknya kalian berhadapan dengan orang yang memang kalian butuhkan informasinya. Dengan begitu narasumber kalian akan lebih merasa dihargai dan akan lebih enak juga untuk dia memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada kalian gitu sebagai pewawancara. Itu ya teman-teman semuanya. Nah ini ya, pada akhirnya penggunaan komunikasi interpersonal itu untuk apa sih? Ya jelas ya, untuk membentuk komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini ketika ada persinggungan gitu ya. Persinggungan ini adalah yang dimaksud memiliki kesamaan makna antara si penerima dan juga sumber dari pelaku komunikasi, antara kalian sebagai wartawan dan juga narasumber. At least memiliki persamaan makna. Untuk mencapai kesamaan makna ya, paling tidak kalian harus menguasai topik biar nyambung gitu loh ketika kalian ngobrol gitu ya dengan narasumber kalian, agar going with the flow gitu loh selama kalian melakukan proses wawancara. Ngalir aja karena kalian sudah tahu nih isunya tentang apa gitu ya, kenapa hal ini bisa terjadi, latar belakangnya seperti apa, kalian sudah riset sebelumnya, sehingga itu juga yang akan memunculkan kepercayaan diri untuk kalian memverifikasi sebetulnya ya, memverifikasi tapi nggak kemudian hanya dengan yes no question berdasarkan riset kalian, tapi memverifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan narasumber kita ini untuk bisa memberikan informasi yang lebih dari apa yang kita ketahui selama ini. Seperti itu. Nah, persamaan makna tersebut pertama bisa dicapai yaitu dengan pesan yang kita sampaikan. Ya, pesan itu adalah informasi yang dipertukarkan antara komunikator dan komunikan. Ini bisa berbentuk verbal dan non-verbal. Ya, suara, gerak tubuh, ekspresi wajah itu benar-benar punya arti gitu loh ya, merupakan simbol gitu yang bisa dimaknai oleh narasumber kita. Ketika kita respect ya, ketika kita juga merasa ikut happy secara emosional, narasumber kita kan akan lebih bisa menghargai kita juga gitu. Oh ternyata cerita saya ini mendapatkan respect gitu ya, mendapatkan apresiasi gitu, akan muncul kesenangan gitu ya, dan timbal balik emosi lah dari nonverbal ya, terutama dalam kalian
memberikan feedback gitu ya, berupa perasaan respect gitu ya, tapi jangan terlalu terbawa perasaan juga gitu. Kalian boleh respect gitu, tapi jangan sampai terbawa perasaan, nanti jatuhnya informasi yang kalian buat berita gitu ya, nanti jatuhnya subjektif karena kalian kasihan, karena kalian emosi, karena kalian marah gitu ya. Jadi boleh kalian respect tapi jangan terlalu terbawa perasaan. Pada intinya seperti itu ya untuk non verbal gitu. Jadi harus tegas juga, intonasinya juga harus menyesuaikan gitu ya, informasi yang kita sampaikan atau pertanyaan yang kita sampaikan ya. Tentu kalian bisalah menyesuaikan mimik wajah gitu ya, jangan memasang mimik wajah bingung, karena seorang wartawan tuh harus penuh ketegasan gitu. Jangan sampai kita sebagai wartawan nanti dipermainkan gitu oleh narasumber kita, nanti malah kita membolak-balikan fakta gitu, karena dari mimik wajah kelihatannya nih orang bisa nih gitu kan, saya bohongin gitu ya, saya manipulatif dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus tegas gitu, sesuai dengan apa yang kalian tanyakan, tegas, terus juga respect gitu ya. Dan bentuk-bentuk nonverbal lainnya yang mendukung informasi atau pertanyaan yang kalian ajukan kepada narasumber. Oke. Kemudian bahasa ya, pada umumnya sebetulnya tergantung ya ini wawancaranya apakah dilakukan untuk live gitu ya, untuk kebutuhan live report gitu kan, atau ya untuk pengumpulan data yang nantinya bisa digunakan di media massa jenis cetak atau online gitu ya, yang tidak pada saat itu juga langsung dipublikasikan gitu. Kalau misalkan live ya tentu saja biasanya yang digunakan adalah bahasa nasional gitu ya, atau bahasa nasional. Biasanya kita mencari narasumber yang memiliki kemampuan bahasa, terutama bahasa Indonesia gitu, karena terutama di media massa yang memang memiliki audiens yang heterogen, yang nasional gitu. Beda kalau misalkan media massa daerah, ya mungkin kita bisa menyesuaikan dengan bahasa daerah misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita melakukan wawancara untuk pengumpulan data dan data itu nanti digunakan untuk tulisan berita yang tidak dipublikasikan pada saat itu juga gitu ya. Nah itu bisa kita menyesuaikan dengan kemampuan bahasa dari narasumber kita gitu ya. Yang penting pada akhirnya nanti ketika ditulis ya akan ditulis dengan bahasa Indonesia pada umumnya seperti itu gitu kan. Nah termasuk bahasa isyarat juga gitu ya. Bahasa isyarat ini kan termasuk non-verbal juga gitu. Itu juga bisa kalian sesuaikan gitu ya, sesuai dengan preferensi narasumber kalian. Kecakapan menyampaikan informasi dan juga kemampuan mental ya, kemampuan menguasai permasalahan dan informasi serta kepercayaan diri dapat menunjang terciptanya komunikasi yang efektif. Termasuk kredibilitas kalian itu juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan juga gitu ya, agar kalian percaya diri. Misalkan jam terbang kalian ini sudah tinggi sebagai seorang wartawan gitu ya, tentu kalian bisa paham bagaimana kemudian kalian bersikap, kalian lebih percaya diri karena kalian sudah menerbitkan dari hasil liputan kalian banyak berita yang bahkan cukup trending gitu ya, banyak dibaca oleh masyarakat. Itu kan secara psikologis kalian tuh merasa percaya diri gitu, karena kalian sudah merasa memiliki hal yang patut untuk dipertimbangkan gitu. Ngapain saya minder gitu kan, selama ini saya sudah bisa menggali banyak informasi, bahkan dari narasumber-narasumber yang tokoh penting itu akan tampil gitu ya, akan terrefleksi gitu, akan terefleksikan gitu ya dalam penampilan kalian di luar gitu ya, kredibilitas kalian, kepercayaan diri, kemampuan mental juga gitu ya. Kalian harus siap mental dengan segala kondisi ya, dengan segala kondisi, termasuk juga dalam mengendalikan emosi. Itu penting banget ya, manajemen emosi, agar kalian tidak terlalu berlebihan ya dalam menyampaikan gitu ya, misalkan menyampaikan suatu hal-hal yang sifatnya emosional gitu kepada narasumber kalian, sehingga data-data yang kalian dapatkan itu benar-benar data-data yang memang kalian dapatkan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh narasumber, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Pada akhirnya kalian menyajikan fakta yang benar-benar objektif. Seperti itu ya teman-teman semuanya, dalam penggunaan komunikasi interpersonal dalam wawancara ini ya, pada intinya sama halnya pada penggunaan komunikasi interpersonal pada umumnya, yaitu
untuk menciptakan komunikasi yang efektif ya antara kalian sebagai pewawancara dan juga narasumber. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Terima kasih sudah menonton video belajarnya sampai akhir, teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan terkait dengan komunikasi interpersonal dalam wawancara kali ini bisa menambah ilmu ya, menambah hasanah keilmuan ya, terutama pada mata kuliah teknik wawancara dan reportase. Ya, mungkin next time kita ketemu bisa kita langsung praktikkan gitu ya, bagaimana teknik wawancara ini berlangsung, terutama pada bentuk wawancara yang dilakukan secara langsung ya, tatap muka. Oke, silakan jika ada pertanyaan boleh share nama dan NIM beserta pertanyaan kalian di kolom komentar, baik itu di Google Classroom boleh, di YouTube juga boleh, biar ada interaksi ya. Saya izin pamit, kita jumpa lagi pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.